Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur saat ini dapat kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada untuk menyampaikan renungan singkat firman Tuhan yang kali ini saya beri tema Jangan Tawar Hati, yang saya ambil dari Amsal 24 ayat 10 berbunyi sebagai berikut. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita agar kita jangan jatuh dalam situasi tawar hati. Dikatakan tadi oleh firman Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Betapa dahsyatnya kekuatan tawar hati yang membuat seseorang tidak berdaya, yang membuat seseorang berada dalam suatu kekalahan, ketidakberdayaan. Dalam Alkitab New King James Version dikatakan tawar hati memakai istilah faint, tidak berdaya, terkapar, atau pingsan, atau semaput. Saudara bayangkan, jikalau kita ada dalam situasi seperti itu, pingsan, tidak berdaya, terkapar, semaput, Anda bayangkan betapa parahnya keadaan kita. Itulah digambarkan tentang orang yang tawar hati, kecillah kekuatannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tawar hati itu artinya kehidupan yang kehilangan sukacita. Kemudian tawar hati adalah tidak memiliki semangat untuk menjalani hidup ini. Berikutnya, tawar hati itu tidak berjalan dalam iman, tapi tenggelam oleh perasaan yang negatif. Itulah lebih kurang definisi daripada tawar hati. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi atau terjadinya orang mengalami tawar hati. Bisa orang disakiti oleh orang lain, mendengar berita-berita fitnah, gosip, lalu kita jatuh dalam situasi tawar hati karena tidak bisa mengendalikan perasaan kita, tidak bisa memanage perasaan kita. Dan ada juga orang yang menganggap bahwa Tuhan tidak peduli dengan hidupnya. Dia sudah berdoa, dia sudah melakukan ini dan itu, tapi mereka berkata, kok Tuhan tidak care, tidak peduli. Padahal Tuhan tidak demikian. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, hanya karena ketidakmengertian mereka. Kemudian saya tuliskan bahwa orang bisa mengalami tawar hati oleh karena beban yang bertumpuk, yang menghimpit mereka dan membuat mereka powerless, tidak berdaya. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jikalau tawar hati itu dibiarkan terus diberikan tempat dalam hidup kita, dalam hati kita, akan membuat kita menjadi satu pribadi yang powerless, yang tidak berdaya, pribadi yang lemah, dan pribadi yang rapuh, yang mudah dikalahkan. Tentu kita bertanya, bagaimana agar kita lepas atau bebas dari keadaan tawar hati ini? Tentu kita tidak bisa lepas dari nasihat-nasihat firman Tuhan yang pasti benar dan tidak akan pernah salah. Dalam surat Efesus 4 ayat 31 dikatakan di sana bahwa kita harus membuang segala kepahitan. Baik, agar lebih jelas saya akan bacakan untuk kita sekalian saudara. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Segala hal yang menimbulkan kepahitan, bitterness dalam hidup kita. Sesuatu yang melemahkan kita, yang membuat kita jauh dari persekutuan yang benar dengan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, hendaklah dibuang. Kepahitan itu oleh karena kita memberi ruang di dalam hati kita kepada hal-hal yang bukan dari firman Tuhan, yang bukan dari Tuhan. Mungkin dari perasaan kita, dari pikiran yang negatif, dan kita izinkan iblis bekerja di dalam hidup kita. Itu yang pertama, buang jauh-jauh segala kepahitan. Yang berikutnya saudara bisa membaca dalam Efesus pasal 4 ayat 27 dengan jelas. Di sana dikatakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Tentu iblis tidak pernah berpikir agar saudara menjadi orang yang menang, yang kuat, orang yang mengalami sejahtera Tuhan. Itu sama sekali bukan kehendak iblis. Iblis ingin menghancurkan. Iblis ingin membuat kita menjadi orang yang kalah.
sepanjang masa. Jadi yang kedua, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kelemahan, kesuaman rohani, ketidaksetiaan, jauh dari Tuhan, acuh tak acuh, tidak peduli dengan Tuhan, itu berasal bukan dari Tuhan, dari kuasa kegelapan dan dari manusia kita yang jauh dari Tuhan. Jadi yang pertama saya ulang, buang jauh-jauh segala kepahitan. Yang kedua, jangan beri kesempatan kepada iblis. Yang ketiga, saudara, jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Sebab hikmat manusia itu sangat terbatas dan penuh dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan. Dalam surat 1 Korintus 2 ayat yang kelima dikatakan, biar iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Itulah kiat-kiat bagaimana kita terlepas, terbebas dari suasana atau keadaan tawar hati. Saudara-saudaraku, saudara boleh pilih menjadi better person, pribadi yang lebih baik, atau better person, pribadi yang penuh dengan kepahitan. Itu saudara yang pilih. Tuhan sudah siapkan kekuatan, kemenangan dalam firman, dalam kuasanya. Mari persiapkan diri saudara agar lepas dari keadaan tawar hati. Orang yang tawar hati, kecil kekuatannya, kata Amsal 24 ayat 10. Jadilah pemenang di dalam Kristus, dalam segala situasi dan kondisi. Saudara ada orang-orang yang menang. Shalom, Tuhan memberkati.